Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah Syam dengan NIM O1A1211145 selaku moderator dari kelompok 4 kelas C. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Farmasi Fisika 2 mengenai kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Dwi Windy Arisanti, Eka Safitri, Endang, Firlinur Rahma, Fitri Ida Rahmawati, Ika Febriani, Lisna, Miftahul Jannah Syam, Muhammad Ayub Sulaiman, dan Niala Suri. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Kemudian yang kedua, menghitung nilai RH atau kelembaban relatif. Kemudian yang ketiga, penyimpanan obat higroskopik. Poin yang pertama yaitu adalah pengertian dari kelembaban. Kelembaban adalah kandungan dari uap air yang berada dalam udara. Makin tinggi suhu, maka makin banyak kandungan uap air. Adapun pengertian lain dari kelembaban, di mana kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara. Kelembaban ini diukur dengan alat yang disebut sebagai higrometer. Kelembaban dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Kelembaban absolut adalah bilangan yang menunjukkan jumlah uap air dalam satuan gram, sedangkan kelembaban relatif adalah perbandingan antara banyaknya uap di udara dengan banyaknya uap air maksimum di udara pada suhu dan tekanan yang sama. Skala kelembaban yang digunakan adalah persen RH atau relative humidity. Baiklah, perkenalkan dengan nama saya Dwi Windy Arisanti dengan NIM O1A1211145. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang pengertian kelembaban absolut dan relatif. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang persamaan kelembaban absolut dan kelembaban relatif, atau perhitungan bagaimana mencari kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Baiklah, kita lanjut ke persamaan absolut. Sesuai yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa kelembaban absolut merupakan suatu jumlah satuan uap air dalam jumlah atau ukuran gram per kubik. Oleh sebab itu, maka rumus yang akan digunakan adalah E kecil sama dengan E besar dibagi volume, di mana E kecil merupakan kelembaban absolut, E besar merupakan jumlah uap air maksimum, V adalah volume. Volume yang digunakan di sini adalah meter per kubik atau dengan satuan liter. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan relatif, di mana persamaan relatif menggunakan rumus RH sama dengan E kecil dibagi atau per E besar dikali 100%, di mana RH merupakan kelembaban relatif, E kecil merupakan kelembaban mutlak atau absolut. Nah, E besar merupakan jumlah uap air maksimum atau jenuhnya udara dikalikan persentase. Perkenalkan, nama saya Firlinur Rahma dengan NIM O1A1211124 yang akan melanjutkan penyampaian materi mengenai penyimpanan obat higroskopis. Kelembapan dapat mempengaruhi stabilitas bahan, baik kimia atau fisikanya, di mana itu dapat mempengaruhi kinerja obat, kualitas dan karakteristik sehingga dapat merusak suatu sediaan obat. Kemampuan suatu bahan untuk menyerap kelembaban dari lingkungan disebut higroskopis. Higroskopis sering dijadikan dasar parameter kritis dalam menentukan kualitas suatu obat. Suatu bahan dinyatakan higroskopis apabila terjadi peningkatan berat lebih dari 2% ketika ditempatkan pada RH 66%, temperatur ruang selama 24 jam. Oleh sebab itu, sifat ini menyebabkan penyimpanan bahan-bahan yang bersifat higroskopis berbeda dengan bahan-bahan yang tidak bersifat higroskopis.
Berdasarkan buku Farmakope Indonesia edisi 6, penyimpanan maupun suhu yang harus diperhatikan pada obat memiliki kriteria sebagai berikut. Adapun kriterianya yaitu pertama, lemari pembeku. Menunjukkan ruangan dengan suhu yang dipertahankan secara termostatik antara minus 25 derajat Celcius hingga minus 10 derajat Celcius. Yang kedua yaitu dingin, adalah kondisi suhu tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Kemudian ada sejuk, adalah kondisi suhu antara 8 derajat Celcius dan 15 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu suhu ruang dingin terkendali, adalah suhu yang dipertahankan secara termostatik antara 2 derajat Celcius dan 8 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu suhu ruang, adalah suhu pada ruang kerja tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Yang selanjutnya yaitu suhu ruang terkendali, adalah suhu yang dipertahankan secara termostatik antara 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu hangat, adalah kondisi di mana suhunya yaitu antara 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada panas berlebih, adalah kondisi suhu di mana berada di atas 40 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah perlindungan dari pembekuan. Di samping resiko kerusakan isi, pembekuan zat dapat menghilangkan kekuatan atau potensi atau merusak karakteristik zat. Maka pada etiket harus dinyatakan bahwa zat harus terhindar dari pembekuan. Yang selanjutnya yaitu ada tempat kering, merupakan tempat dengan kelembaban relatif rata-rata tidak lebih dari 4. Baiklah, melangkah ke pokok bahasan selanjutnya yaitu penyimpanan obat hidrokopis. Penyimpanan obat atau sediaan farmasi yang mengandung zat hidrokopis dapat disimpan pada tempat yang kering dengan rata-rata kelembapan 40% pada suhu ruangan yang terkendali, serta dapat juga disimpan dalam wadah yang tertutup rapat sehingga dapat melindungi zat dari udara luar. Adapun contoh bahan atau sediaan farmasi yang bersifat hidrokopis antara lain ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, ambrosol, salbutamol, dan lain sebagainya. Meskipun penyimpanannya telah tepat, akan tetapi ada beberapa sediaan farmasi yang mengandung bahan yang bersifat hidrokopis akan mengalami penurunan stabilitas fisik. Akan tetapi, dengan penyimpanan yang tepat akan memperlambat proses tersebut. Kelembapan udara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ada suhu, tekanan udara, pergerakan angin yang tidak stabil, kerapatan udara, ketinggian tempat, radiasi matahari, kuantitas dan kualitas penyinaran, serta vegetasi. Kelembapan udara yang terlalu tinggi dapat menyebabkan titik embun atau kondensasi. Titik embun ini sangat korosif, terutama pada bidang farmasi yang kaya akan penyemaran udara. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Berikut pustaka atau daftar bacaan yang kami jadikan acuan untuk materi kelembaban absolut dan kelembaban relatif. Itulah tadi presentasi materi tentang kelembaban absolut dan kelembaban relatif dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niela Suri, NIM 01A1211151, perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan review jurnal kami yang berkaitan tentang ketetapan menghitung RH ruang berkaitan dengan penyimpanan obat. Adapun jurnal yang kami review yaitu yang berjudul pengaruh temperatur dan kelembapan udara terhadap kelarutan tablet effervescent. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Ansar, Budi Raharjo, Zuhair Noor, dan Rojmadi. Nama jurnalnya itu Majalah Farmasi Indonesia tahun 2006, volume 17, nomor 2, halaman 63 sampai 68. Tujuan penelitiannya adalah menentukan konstanta laju kelarutan tablet effervescent buah markisa pada variasi suhu dan kelembaban udara.
Adapun sampel yang digunakan adalah tablet effervescent buah markisa yang terbuat dari granula markisa, aspartam, polietilen glikol, asam sitrat, dan natrium bikarbonat. Penelitian dilakukan pada variasi suhu dan kelembapan udara penyimpanan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu penentuan umur simpan tablet effervescent merupakan suatu keharusan untuk menjamin keamanan konsumen, sehingga pencantuman waktu kadaluarsa atau shelf life pada setiap kemasan tablet menjadi sangat penting. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa umur simpan tablet sangat dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan. Menurut Setulwati 2005 telah melakukan penelitian tentang evaluasi umur simpan tablet effervescent probiotik pada variasi suhu penyimpanan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh suhu penyimpanan terhadap waktu larut tablet mengikuti reaksi kinetika ordenol. Hal ini menunjukkan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap kerusakan tablet effervescent selama penyimpanan. Produk pangan yang ingin dikomersialkan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adanya keharusan untuk menentukan dan mencantumkan label batas maksimal atau umur simpan sebagai periode waktu masih tetap aman untuk dikonsumsi. Menurut Kilchans dan Subramaniam tahun 2000, faktor utama yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kualitas produk pangan adalah teknik pengemasan dan kondisi penyimpanan, yaitu suhu dan kelembapan. Menurut Labuza tahun 2000, suatu tablet meskipun memiliki efek farmakologi yang baik dan efek samping yang kecil tetapi tidak stabil selama penyimpanan, maka efektivitasnya menjadi sangat rendah setelah digunakan oleh konsumen. Adapun metodologi penelitian yaitu perubahan kelarutan selama penyimpanan pada variasi suhu atau T dan suhu atau I dan kelembapan udara atau RH dapat dinyatakan dengan persamaan menurut Labuza dan Ribot 1982 sebagai berikut. DL dikurang DT sama dengan KT dikali RH dikali LN, yaitu persamaan 1. Dengan menggunakan pemisahan variabel dan integrasi menggunakan batas L0 sampai LT pada sebaran T sama dengan 0, maka pada waktu T maka akan diperoleh persamaan IN LT dikurang LO sama dengan KT dikali RH dalam kurung T dikurang 0, itu persamaan 2. Dengan demikian maka persamaan 2 dapat ditulis kembali menjadi INLT sama dengan INLO tambah KT dikali RH dikali T, yaitu persamaan 3. Berdasarkan persamaan 3, maka umur simpan tablet effervescent dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan 4, yaitu TS sama dengan INLT dikurang INLO per KT dikali RH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan, harga konstanta laju kelarutan juga semakin meningkat. Hal yang sama juga terjadi pada variasi RH penyimpanan, yaitu semakin tinggi RH penyimpanan, harga konstanta laju kelarutan juga meningkat. Hasil evaluasi konstanta laju kelarutan KT dikali RH yang merupakan fungsi dari suhu dan RH penyimpanan diperoleh nilai sebesar 0,0138 dengan koefisien determinasi. Kemudian determinasi R dalam kurung R2 adalah 0,337. Hal ini menunjukkan bahwa model matematis yang telah dikembangkan dapat digunakan untuk memprediksi umur simpan tablet. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah suhu dan RH penyimpanan berpengaruh terhadap laju kelarutan tablet effervescent. Pada suhu penyimpanan yang tinggi dari suhu transisi gelas atau TG, komponen penyusunan tablet akan menyebabkan tablet berada dalam kondisi yang tidak stabil, sehingga terjadi perubahan yang tidak stabil. Sehingga terjadi di perubahan fase dari padat menjadi rubberry. Sedangkan pada penyimpanan RH yang tinggi, keberadaan uap air juga semakin tinggi yang dapat berfungsi sebagai pemicu terjadinya reaksi effervescing, sehingga ketika tablet dilarutkan, reaksi antara komponen asam, yaitu asam sitrat, dan komponen basa, natrium bikarbonat, berjalan lambat. Hal ini menyebabkan waktu yang diperlukan tablet untuk larut secara sempurna dan menjadi bagian tersuspensi juga semakin lama.
bahwa model matematis yang telah dikembangkan dapat digunakan untuk memprediksi umur simpan tablet effervescent. Demikian, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.